Kita mulai informasi dari cnbcindonesia.com. Berita mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang geram melihat adanya keluarga dari jajaran pegawai Kementerian Keuangan yang menunjukkan gaya hidup mewah. Ia mengecam perilaku tersebut. Kecaman ini ia sampaikan setelah mengetahui kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Aksi tersebut viral, netizen pun menguliti seluruh profil pelaku yang polisi sebut berinisial MDS, yang mana akun TikToknya terungkap @Mario Dandis disebut netizen berisi video-video gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah itu menurutnya hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas yang terus dibangun Kementerian Keuangan. Bahkan turut memunculkan reputasi negatif bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran pegawai, termasuk para pejabatnya, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Sri Mulyani menilai kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Beralih ke informasi dari luar negeri. Rusia mundur dari perjanjian nuklir dunia atau New START atau yang disebut juga sebagai Strategic Arms Reduction Treaty. Perjanjian yang dibuat 2010 itu sebelumnya melucuti senjata nuklir antara Kremlin dan Amerika Serikat yang memiliki nama resmi Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskow menangguhkan partisipasinya dalam sebuah pidato kenegaraan di tengah kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Kiev dan menjelang setahun perang Rusia-Ukraina. Putin juga menyebutkan Rusia hanya akan melanjutkan diskusi setelah senjata nuklir Perancis dan Inggris juga diperhitungkan. Penangguhan oleh Putin dinilai pengamat berbahaya karena akan meningkatkan resiko perlombaan senjata baru bersamaan dengan perang di Ukraina. Hal sama juga dikatakan oleh postdoctoral fellow di proyek nuklir Oslo, James Cameron. Ia mengatakan bahwa jika New START ditinggalkan, itu akan menandai kembalinya aura perang dingin. Secara tegas, sejumlah analis mengatakan bahwa Putin telah menandai kemungkinan bahwa Rusia akan melanjutkan pengujian senjata nuklirnya. Meskipun Putin mengklaim Moskow tetap tidak akan mengambil langkah itu, kecuali Washington melakukannya terlebih dahulu. Hal itu dapat membuka jalan bagi Putin untuk menuduh Washington menyiapkan tes untuk membenarkan perang nuklir. Dari Rusia kita bergeser ke Arab, di mana Barat menyoroti pembangunan The Mukab di Riyadh, Arab Saudi yang disamakan dengan Ka'bah baru. Bangunan ini akan menjadi simbol wilayah prestisius baru di ibu kota kerajaan. The Mukab berbentuk kubus dengan tinggi lebar dan panjang 400 meter. Bagi beberapa pihak yang menyindir pembangunannya, ini disamakan dengan Ka'bah baru. Ini juga menyorot makin kuatnya tangan dari putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS dalam kerajaan. Terbaru pembangunan The Mukab kini juga disoroti oleh Barat. CNN International juga mengulasnya dengan mengaitkannya dengan banyaknya proyek ambisius yang dilakukan oleh kerajaan. Setidaknya ada dua hal yang dilihat. Pertama adalah kampanye narasi baru Arab Saudi untuk menjauhkan diri dari stereotip pelanggaran HAM yang kerap diberitakan media Barat. Kedua, ini juga dilakukan untuk memenangkan lomba melawan Dubai dan juga ibu kota Qatar Doha yang telah lebih dulu mencoba memposisikan diri sebagai pusat pariwisata dan investasi regional. Fokus Arab Saudi yang selama ini terlalu ke pariwisata muslim kini bergeser ke non-muslim. Perlu diketahui, The Mukab sendiri berada di proyek Murabba baru atau alun-alun baru. Ini dimaksudkan untuk memperluas ibu kota sekitar 19 km persegi atau 4.695 hektar guna menampung ratusan ribu penduduk. Proyek sendiri dibiayai oleh Dana Investasi Publik atau PIF yang mengelola kekayaan negara senilai 620 miliar US dollar dan dipimpin oleh MBS dan dijadwalkan akan selesai pada 2030. The Mukab akan memuat 20 bangunan Empire State. Dalam video promosinya di media sosial, bangunan itu disebut akan menyuguhkan pengalaman mendalam dengan lanskap yang berubah dari luar angkasa menjadi pemandangan hijau.
Kita ke informasi keempat terkait Hubble. Teleskop luar angkasa milik NASA berhasil mengabadikan momen pertemuan 3 galaksi yang bertabrakan. Momen tersebut bahkan menciptakan gambar yang menakjubkan. Tabrakan 3 galaksi relatif jarang terjadi di ruang angkasa. Sehingga skenario seperti itu menghadirkan kesempatan bagi para astronom untuk mempelajari asal-usul galaksi terbesar dan paling masif di alam semesta. Trio ini ditemukan dalam jarak kosmik di rasi bintang Boötes atau yang dikenal sebagai SDS CGB 10189. Penggabungan galaksi menciptakan turbulensi dan pasang surut yang dapat memicu semburan baru. Pembentukan bintang di dalam awan gas interstellar mereka seperti itulah yang dikatakan oleh NASA. Raksasa galaksi ini disebut sebagai galaksi gugus terang atau BCG. Dan seperti namanya didefinisikan sebagai galaksi yang paling terang di gugus galaksi manapun. Para astronom menduga bahwa BCG terbentuk melalui penggabungan galaksi-galaksi besar yang kaya akan gas. Mereka beralih ke Hubble's Wide Field Camera 3 and Advanced Camera for Surveys untuk menyelidiki trio galaksi ini dengan detail, berharap dapat menjelaskan pembentukan galaksi paling masif di alam semesta.